Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zoai Hunter. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips nih. Saya akan memberikan tips lagi nih cara pelihara ikan belida. Nah, ini dia saya cara pelihara ikan belida dengan pengalaman pribadi saya nih yang udah pelihara ikan belida. Ini saya punya ikan belida Bangkok nih, ada 2 ekor. Yang satu ikan belida Bangkok biasa, yang satu lagi ikan belida Bangkok yang albino. Oke, next kita langsung aja tips cara pelihara ikan. Nah, ini dia tips yang pertama, yaitu media untuk pelihara ikan belida. Nah, ikan belida ini bisa dipelihara di akuarium maupun di kolam. Tetapi jika sudah besar, sebaiknya ikan belida dipelihara di kolam. Nah, melkumin saja nih, ikan ini bisa mencapai ukuran sampai 1 meter. Tetapi umumnya jika dipelihara di akuarium hanya bisa mencapai 50 cm atau 60 cm aja. Nah, kayak belida saya ini yang albino ini ukurannya sudah 60 cm nih. Nah, untuk akuarium tuh idealnya untuk ikan ini seharusnya berkapasitas 750 liter. Tapi untuk belida muda, akuarium ukuran 60 cm aja itu udah cukup. Nah, Anda bisa memperkirakan sendiri nih dengan membandingkan tubuh ikan dengan besarnya akuarium. Yang penting ada cukup ruang untuk ikan berenang. Nah, itulah tips yang pertama nih. Nah, ini dia tips yang kedua nih. Makanan ikan belida. Nah, pakan juga perlu menjadi perhatian khusus nih dalam cara pelihara ikan belida di akuarium. Nah, itu bertujuan agar ikan nyaman dan kesehatannya terjaga. Nah nih, kalau di alam liar, ikan belida bisa memakan serangga, larva, cacing, maupun ikan-ikan kecil. Jika kalian pelihara ikan belida di akuarium, Anda juga bisa memberi belida dengan pakan alami seperti yang di atas tuh yang sudah saya jelasin, seperti ikan-ikan kecil, ikan cere, atau anak ikan emas, dan lain-lain. Nah, selain itu juga udang-udangan juga bisa dikasih untuk ikan belida, seperti potongan daging ikan segar, serta makanan buku juga bisa menjadikan pakan untuk ikan belida. Nah, Anda bisa memberi makan ikan belida 2-3 kali sehari dengan porsi secukupnya. Jika memberi makanan potong, sebaiknya sesuaikan dengan mulut ikan tersebut. Karena ikan ini memiliki mulut yang tidak terlalu besar, sehingga Anda tetap perlu memotongnya lebih kecil-kecil lagi, sesuai dengan mulut ikan belida. Nah, lanjut tips yang ketiga nih, yaitu memberi tank mat untuk ikan belida. Nah, ikan belida termasuk ikan yang tidak agresif, meskipun ia masuk kategori ikan predator, sehingga ia bisa digabung dengan ikan-ikan sejenis atau yang lebih besar. Nah, jika ingin menggabungkannya dengan predator lain, kalau bisa ukuran si belida ini harus lebih besar dari yang lain, karena sifatnya yang tidak begitu agresif. Justru belida kerap dibully oleh ikan-ikan lain yang jahil, apalagi saat pemberian pakan. Malah kadang belida tidak kebagian pakan, karena mereka juga tidak begitu gesit terhadap pakan yang datang. Nah, oleh karena itu sebaiknya hindari ikan-ikan jahil seperti lohan atau jenis cilcit lainnya. Nah, kalau saya nih, ikan lohan saya kan nih agak sedikit feminim, jadi dia nggak begitu jahil. Nah, Anda tidak bisa menyatukan ikan belida dengan ikan mangsa seperti ikan yang lebih kecil. Waspada juga terhadap udang-udangan, karena kemungkinan besar bisa jadi mangsa belida. Nah, ini tank mat yang cocok untuk ikan belida nih, yang depan saya pelihara nih. Nah, bisa kalian sendiri nih tank mat saya nih, seperti ikan arwana, peacock bass, alligator, terus apalagi nih ya, terus Oscar juga bisa, palmas juga bisa, nah dan lain-lainnya.
Nah, sekarang lanjut tips yang keempat nih, yaitu peralatan penunjang. Nah, agar ikan tambah nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit, Anda bisa memberikan belida asupan oksigen yang cukup, air yang jernih, dan pencahayaan yang cukup nih. Nah, oksigen bisa diperoleh dari mesin aerator, atau jika Anda menggunakan head pump, Anda tidak perlu menambahkan air asin lagi, karena sudah didapat dari arus dihasilkan pump atau air yang terjauh dari box filter. Nah, kurangnya kadar oksigen terlarut dapat menyebabkan ikan jadi tidak nafsu makan, sehingga pertumbuhannya bisa terhambat. Air jernih adalah air yang berkualitas baik. Kondisi ini bisa tercapai dengan menggunakan filtrasi yang baik, seperti busa, kapas, bioring, biobol, lampu UV, dan lain-lain tuh. Nah, untuk ikan belida muda, kualitas air sangat penting untuk keberlangsungan hidupnya, karena masih rentan untuk kematian. Nah, saat ikan belida dewasa, ikan ini akan menjadi ikan yang kuat. Anda bisa mempertahankan kondisi air ideal untuk ikan belida dengan tingkat keasaman 6,5 sampai 7,5 dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Nah, belida merupakan ikan noktural, yang artinya ia lebih aktif di malam hari. Nah, kebanyakan ikan noktural tuh menyukai cahaya yang tidak terlalu kuat. Nah, Anda bisa menggunakan lampu yang tidak terlalu terang nih, dan serta menyediakan tempat persembunyiannya untuk ikan belida, karena ikan belida ini sangat suka sekali bersembunyi. Nah, ini kayak ikan belida saya nih, sangat suka kali nih bersembunyi di samping pompa tuh, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, itulah tips dari saya pribadi nih. Nah, itulah tips-tips dari pengalaman pribadi saya. Nah, jika kalian kurang jelas dari penjelasan saya di video, kalian boleh bertanya di kolom komentar ya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di komentar, nanti pasti saya balas kok. Oke? Nah, sekian dulu ya video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang ikan predator atau tentang ikan arwana. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih.